Leaders, semangat pagi, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Hai Game Changers, hidup merupakan hal yang tidak pasti, tapi akan menjadi sebuah kepastian apabila kita mengusahakan dan bergerak maju. Semangat! Seperti pandemi COVID-19 saat ini, kita tidak tahu kapan berakhir. Bagaimana perekonomian di Indonesia dan di dunia tahun 2020? Bagaimana dengan kita di Bintang Hartono Jaya? Apakah kita masih bekerja? Kita tidak tahu pasti. Yang kita tahu pasti adalah semangat bergerak maju harus tetap kita miliki, karena pandemi COVID-19 bukanlah akhir dari segala-galanya. Game Changers, bagaimana dengan kita di Bintang Hartono Jaya? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian alami? Apa yang kalian pikirkan? Bahkan apa yang kalian takutkan dan khawatirkan? Mari kita saksikan video yang satu ini. Untuk kekhawatiran saya selama pandemi COVID-19 ini, yang pertama PHK, gaji dipotong, ibadah di luar semakin dilarang, tabungan habis, semakin banyak korban sakit dan meninggal, ekonomi semakin terpuruk, banyak orang kelaparan, banyak orang pengangguran, kejahatan merajalela, dan perusahaan tutup. Untuk yang paling saya khawatirkan dan saya takutkan saat ini, yang pertama itu PHK. Karena kalau PHK itu menimpa saya, otomatis saya nggak bisa bekerja, saya nggak dapat penghasilan, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa bayar uang kosan, ya saya nggak bisa apa-apa. Untuk teman-teman yang saya lihat di BHJ, banyak sekali yang cerita sama saya kalau mereka harus mengurangi porsi, bukan porsi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya makan di luar begitu pakai ayam, mereka jadi pakai tempe gitu. Jadi semua harus diirit-irit gitu. Kalau misalnya kita tetap seperti kemarin, ya untuk selanjutnya kita nggak tahu masih bisa makan atau enggak. Untuk saat ini sih saya berharap sekali untuk omset itu secepatnya naik. Soalnya kalaupun toko masih buka tapi omset tetap turun seperti ini, saya nggak yakin toko nanti akan buka terus. Kalau toko tutup, saya pasti udah nggak kerja lagi. Yang saya alami di pandemi COVID ini, satu, nggak bisa beli susu anak karena takut di PHK. Gak bisa makan. Gaji dipotong, THR dipotong, nggak bisa pulang kampung, sama penjualan toko menurun. Yang saya khawatirkan saat pandemi COVID-19 ini itu adalah kelaparan, tidak punya duit, tidak punya beras, takut PHK, sembako lumayan naik, transportasi angkut susah Hari-hari ini, iya. Terus bahan makanan lumayan mahal dan itu pun susah untuk dicari. Contohnya gula pasir. Itu di tempat saya itu seminggu ke depan ini saya susah nyarinya. Kemarin dapat itu ada di kampung sebelah. perjalanan ke pekerjaan. Nah, kebetulan perjalanan saya dari rumah biasanya kita naik angkot. Itu sekarang kita nggak ada angkot. Nah, masih bersyukur, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki 15 menit nyampe tujuan. Akhirnya saya bisa sampai ke BHJ. Yang saya khawatirkan sekarang tidak bisa makan, tidak punya duit, itu
dikeluarkan dari pekerjaan, pembatasan beraktivitas, perekonomian tidak terpenuhi, sama susah transportasi, kerja juga kurang konsentrasi. Saya takut kerja kurang konsentrasi karena tidak punya duit. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa makan walaupun biasa pakai ayam, tapi sekarang mungkin pakai kerupuk sama kecap. Yang saya khawatirkan dengan adanya musibah COVID-19 yang melanda Indonesia ini, satu di PHK, dua tidak bisa makan, tiga pengurangan karyawan, THR dipotong, tak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak bisa bekerja lagi seperti biasanya. Yang saya takutkan saat ini, takut dikeluarkan dari tempat pekerjaan, cemas akan keramaian, susah bayar kosan, dan kelaparan, ekonomi sulit. Untuk kekhawatiran yang saya pikirkan sampai saat ini pada saat pandemi COVID-19, saya takut di PHK. Karena di luar sana teman-teman sebagian sudah mengalami itu. Dan saya takut uang makan berkurang. THR pun berkurang, itu yang saya takutkan. Dan saya takut juga uang kerajinan berkurang, tidak full, dan saya takut negara jatuh krisis. Ketakutan saya dan kekhawatiran saya selama adanya pandemi COVID-19 banyak banget ya. Pertama tuh kayak nggak ada transportasi dengan adanya PSBB, karena kendaraan lain pun tidak efektif ya bagi saya karena makan waktu. Terus adanya pengurangan karyawan karena ada teman dari divisi lain yang dirumahkan. Terus ada ketakutan juga potongan gaji. Pasti semua teman-teman juga pasti bisa ngerasain sih. Terus adanya PSBB kerja jadi tidak normal ya. Yang biasanya seminggu full, paling seminggu hanya 3 kali masuk. Dan itu pun jadi berpengaruh di uang makan ya. Uang makannya berkurang. Terus nggak bisa mudik juga, nggak bisa ketemu dengan saudara-saudara di kampung, nggak bisa bersilaturahmi. Saya juga takut tertular ya karena saya kan naik transportasi kereta. Dan naik kereta itu sangat rentan sekali ya kalau untuk tertular karena banyak orang, padat juga, jadi sangat berpengaruh banget sih. Kekhawatiran saya saat ini pada saat tim Kondisi 19 kita tidak dapat menjalankan tugas secara normal sesuai jadwal yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, kita masuk bekerja juga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan berkurangnya penghasilan harian, tidak bisa menjalankan ibadah di tempat ibadah, dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga di Lebaran tahun 2020 tahun ini. Kekhawatiran saya itu mana saya ketika sedang sakit, saya khawatir bila saya terdampak oleh COVID-19. Lalu kekhawatiran saya ketika saya mendengar rekan kerja saya dirumahkan, itu apakah saya bisa mengerjakan yang seharusnya teman saya kerjakan. Kekhawatiran pertama saya adalah ketika berangkat ataupun pulang dari sini, dari BHJ, saya takut tertular karena saya posisi masih menggunakan kendaraan umum busway. Lalu
kekhawatiran saya berikutnya, pandemi ini akan lama selesai. Yang lain mungkin tidak bisa bertemu orang tua ketika Idul Fitri, ataupun adik ataupun keluarga yang lain yang masih di Jawa Timur di Kediri. Tidak bisa ngirimin THR untuk adik seperti biasa yang biasanya saya lakukan setiap tahun. Ini mungkin akan berubah kali ini. Kekhawatiran saya saat COVID-19 ini yang pertama, yaitu pertama saat kita saat mau berangkat bekerja itu takut tertular dengan COVID-19 karena masih menggunakan dengan kendaraan umum. Yang kedua, tidak bisa mengirimkan uang ke rumah ya, karena untuk memenuhi kebutuhan yang saya rasakan di sini saat ini. Yang ketiga, yaitu saat kumpul dengan teman kita harus menjaga jarak. Yang keempat, takut dirumahkan. Ketakutan saya satu, takut di PHK. Kedua, takut tidak bisa bayar kontrakan. Ketiga, takut tidak bisa menafkahi istri. Keempat, takut tertular COVID-19. Kelima, takut tidak dapat THR. Keenamnya, takut tidak ada transportasi. Saat ini kita sedang menghadapi suatu epidemi ya, sebenarnya atau suatu musibah yang mungkin dunia pun mengalaminya, yaitu adalah COVID-19. Dan kekhawatiran saya di sini, bagaimana sih saya bisa menafkahi keluarga saya dengan situasi yang saat ini mungkin kita hadapi. Ya, bukan rahasia umum lagi ya. Kita mungkin sekarang kerja di pagi, seminggu mungkin masuk cuma 2 hari, atau mungkin seminggu masuk cuma 4 hari. Dan dengan kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa menafkahi keluarga kita di rumah? Itu adalah kekhawatiran saya yang paling besar. Dan terus kemudian dengan seperti itu, bagaimana saya bisa membayar kontrakan, atau mungkin cicilan motor, atau mungkin bagaimana kehidupan saya selanjutnya setelah ini berlalu. Ketakutan atau kekhawatiran merupakan hal yang wajar yang dialami setiap orang saat mengalami masalah. Namun, ketakutan atau kekhawatiran ini dapat melumpuhkan semangat kerja kita. Bagaimana mengurangi rasa takut atau khawatir itu? Setiap orang berkata agar kita berpikir positif. Tapi untuk dapat berpikir positif, kita butuh usaha yang maksimal agar dapat berpikir positif. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sadari bahwa kita memang harus menghadapi tantangan ini. Sulit menerima, benar. Bahkan tidaklah mudah. Kebijakan work from home, jadwal masuk kantor diatur, dan beberapa kebijakan yang lain yang perlu dilakukan agar mengurangi biaya operasional. Semuanya itu dilakukan agar kegiatan bisnis di Bintang Hartono Jaya tetap berjalan. Yang kedua, sharing atau berbagi. Berbagilah dengan orang-orang terdekat Anda. Berbagilah dengan orang-orang yang kita percayai. Berbagilah beban yang kita miliki agar beban itu bisa berkurang. Sehingga kita merasa lebih ringan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, ungkapkan rasa syukur kita. Meskipun pendapatan kita berkurang, kita tetap bisa makan. Misalnya, makan nasi dengan kerupuk. Dan kita akan saksikan bagaimana rekan-rekan karyawan Bintang Hartono Jaya mengungkapkan rasa syukur mereka. Inilah, saksikan videonya. Alhamdulillah, saya nggak kena PHK, saya nggak kena dirumahkan, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa makan, saya masih bisa beribadah walau di rumah. Anak saya nggak bisa minum susu, tapi saya bersyukur masih bisa beli susu walaupun
walaupun saya kerjanya cuman di WFH-in, nggak full uang makannya. Terus alhamdulillah nggak di PHK juga atau dirumahkan kayak yang lainnya. Saya bersyukur masih bisa makan walaupun sama nasi sama kecap, sedangkan dulu pakai ayam. Bersyukurnya alhamdulillah walaupun nggak punya duit kita syukurin, ada tabungan sedikit bisa sampai kantor, supaya bisa untuk bekerja lagi di sini dan toko ada pemasukan. Saya bersyukur hari ini masih punya duit, dan saya bersyukur hari ini masih bisa kerja walaupun dijadwalkan WFH dan uang makan pun terbatas. Karena alhamdulillah masih bisa beraktivitas, masih bisa ketemu teman kerja, dan alhamdulillah masih bisa ada yang terpenuhi perekonomiannya walaupun terbatasan. Syukur alhamdulillah saya masih bisa makan dan masih bisa bekerja, masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa bertemu teman-teman walaupun tidak sepenuhnya full bisa bertemu teman-teman seperti biasanya, tapi saya bersyukur alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya saat ini masih bisa makan walaupun tidak seperti biasanya, dan masih bisa bayar kosan walaupun telat. Alhamdulillah juga masih bisa bekerja walaupun kerjanya tidak stabil, tidak normal seperti biasanya. Saya bersyukur sampai saat ini alhamdulillah saya masih bekerja. Dan saya pun bersyukur walaupun uang makan berkurang, alhamdulillah saya masih bisa makan. Tapi di samping itu semua saya sangat bersyukur ya alhamdulillah, transportasi masih ada, transportasi kereta masih bekerja juga di BHJ, dan alhamdulillah gaji pun masih tetap normal meskipun uang makan berkurang. Walaupun nggak bisa mudik tapi masih bisa kumpul dengan orang tua di rumah, walaupun nggak bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara tapi kita masih bisa video call atau bisa chat lewat WA ya, dengan cara apapun masih bisa kita lakuin kok. Tapi saya masih bersyukur jam operasional jalan selama 7 jam, 1 jam istirahat dan 7 jam bekerja, masih masuk kerja tanpa lembur dan masih bisa bekerja 3-4 hari dalam seminggu, masih diberi kesempatan bekerja sesuai jadwal, mengurangi pengeluaran harian dan masih bisa menjalankan ibadah di rumah, dan kita masih bisa berkomunikasi sama keluarga lewat via chat, WA atau video call. Alhamdulillah saya bersyukur meskipun saya terkena penyakit tapi saya tidak terdampak oleh COVID-19. Lalu untuk kehilangan rekan kerja, meskipun saya khawatir saya tidak bisa mengerjakannya, tapi ketika saya sudah mencoba dan berusaha, saya tetap bisa mengerjakan pekerjaan apa yang harus dilakukan. Saya bersyukur karena di Jakarta ini berlakuin social distancing, termasuk orang Indonesia itu taat akan aturan, udah mulai sadar akan bahayanya virus ini. Jadi mulai dari satu bus dibatasi berapa orang, 30 semacam itu. Lalu untuk yang lain, ketika saya melihat berita sudah banyaknya pasien yang sudah mulai sembuh, itu membuat harapan baru bagi saya. Lalu saya masih bersyukur karena semakin majunya zaman kita dipermudah, walaupun terpisah jarak kita masih bisa berhubungan, kita masih bisa video call via WhatsApp atau Zoom dan lain-lainnya. Lalu untuk adik saya yang biasa
Tapi saya tetap bersyukur karena saya selalu menjaga kebersihan untuk supaya tidak tertular dengan COVID-19. Selanjutnya, walaupun saya tidak bisa mengirimkan uang kepada orang tua, namun orang tua masih mau mengerti sehingga mereka juga masih ada penghasilan dari kebutuhan di rumah. Selanjutnya, walaupun kita tidak bisa seperti biasa kumpul dengan teman, maksudnya berkumpul secara bebarengan, tapi kita menjaga jarak untuk menghindari tertularnya COVID-19 tersebut. Terus yang terakhir, alhamdulillah saya masih bisa bekerja dan masih bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Bersyukur hari ini masih bisa bekerja. Walaupun hari ini masih bisa makan, walaupun makan seadanya aja. Alhamdulillah masih bisa dapat gaji. Alhamdulillah masih bisa dapat gaji. Walaupun kerja tidak full. Di dalam agama saya pun kita diwajibkan untuk bersyukur, karena bersyukur itu adalah suatu cara untuk kita menikmati apa yang sudah terjadi saat ini, atau satu cara agar kita bisa ikhlas menerima suatu kenyataan yang mungkin kita hadapi walaupun itu pahit. Dan itulah hikmahnya bersyukur. Dan dalam agama Islam pun dikatakan apabila kita bersyukur mungkin nanti akan ditambah nikmat kita oleh Allah SWT. Dan mungkin di agama lain pun mungkin juga sama penjabarannya seperti itu. Kita diharuskan untuk bersyukur dan bersyukur walaupun keadaan itu sangat-sangat sulit. Seperti itu. Mengucap syukur adalah kekuatan yang Tuhan berikan agar kita tetap memiliki sebuah harapan. Sebab dengan harapan yang kita miliki, apa yang menjadi kebutuhan kita pasti dapat terpenuhi. Bersyukur adalah menikmati apa yang kita miliki saat ini. Kekecewaan terjadi jika harapan yang lebih besar dibandingkan kenyataan yang ada. Menikmati apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan kunci dalam bersyukur. Contohnya, kalau kita sedang makan tempe hari ini, maka nikmati saja tempe itu. Tempe yang kita makan menjadi tidak enak kalau pada saat makan tempe tadi kita sambil memikirkan sop ikan. Sama halnya dalam bekerja. Ketika adanya pandemi COVID-19 ini, penjualan di toko kita menurun drastis, sehingga berdampak pada pendapatan kita yang berkurang. Maka kita harus tetap memiliki harapan untuk memajukan perusahaan dengan memberikan lebih dari 100%. Kita perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Yang kedua, semangat dalam bekerja meskipun dalam keterbatasan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Ketika kita bersungguh-sungguh, maka usahamu tidak akan sia-sia. Yang keempat adalah tertib. Tertib dalam menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan pemerintah. Jadikan hidupmu menjadi sebuah kepastian dengan berani mengusahakan dan bergerak maju. Tetap bersyukur dan miliki harapan setiap hari. Semangat! Salam Game Changers, beri 100% lebih!